Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Afrialdi. Baik, kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih trik atau cara agar kita lebih fokus dalam bekerja, lebih fokus dalam beraktivitas. Ya, bagaimana supaya hasil yang kita kerjakan hari ini maksimal. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya, tinggalkan komen terbaik kita, doa terbaik kita agar dibantu, diaminkan nantinya oleh teman lain atau orang lain yang melihat video di channel ini. Terima kasih ya, sudah bergabung, sudah bersedia melihat, menonton video ini. Ini hanya sekedar kita berbagi informasi, berbagi pemahaman. Bisa saja ya, Anda semua sudah melaksanakannya, sudah mahir mungkin, nah, tapi apa salahnya ya kita coba membahas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Salam sukses luar biasa untuk kita semua. Nah, baik, membahas tentang fokus ya, fokus dalam bekerja ini ternyata berpengaruh dengan tingkat kesadaran kita gitu ya. Tingkat kesadaran kita dipengaruhi oleh itu. Dari mana? Ternyata semua itu berawal dari pikiran gitu. Seandainya kita mau bekerja ya, seandainya kita mau bekerja apapun bentuknya ya. Apakah itu mencangkul, apakah itu sebagai supir ya, apakah itu sebagai guru, apakah itu sebagai karyawan diri kita, atau kita sebagai ibu rumah tangga ya, apakah itu pekerjaannya berisiko ya. Ini sebenarnya yang berisiko ini yang harus lebih fokus kerjanya, yang harus lebih hati-hati, harus tinggi tingkat kesadarannya. Nah, bagaimana triknya ya, bagaimana triknya saya akan coba berbagi. Saya sudah mencobanya. Mudah-mudahan nanti ya saudara semua, Anda semuanya bisa juga mencobanya ya. Langkah-langkah ini ternyata simple ya, simple sekali, sangat mudah sekali dipraktekkan ya. Tetapi kadangkala kita mengabaikan dan jarang kita lakukan gitu. Lebih banyak kita kadang pada saat kita bekerja ya, pada saat kita belajar, pada saat kita beribadah, pikiran kita itu tidak fokus. Apa sebenarnya penyebabnya? Ya, ternyata penyebabnya cukup ya simple gitu. Diajak kita, disuruh sadar saat ini sedang ngapain gitu. Ya, harus sadar. Ketika kita saat ini sedang duduk, ya duduk. Sadar diri kita sedang duduk. Bagaimana cara berduduk yang baik gitu ya. Atau kita sedang bekerja ya, contohnya sedang mencangkul, kita sadar sedang mencangkul. Apa yang kita gunakan peralatannya, bagaimana caranya yang bagus kan gitu. Kemudian misalnya kita lagi nyetir, kita harus sadar pada saat itu kita sedang nyetir ya. Jadi nyetirlah dengan baik, dengan berhati-hati dan fokus dan sadar. Gunakan pikiran kita itu untuk memikirkan saat ini gitu. Kalau bisa jangan mikirkan yang belum terjadi atau ya kejadian-kejadian yang lalu, karena itu ternyata membuat diri kita tidak fokus. Nah, sama ya, sama kita misalnya dalam bekerja ya. Ketika kita bekerja, dikasih tugas oleh pimpinan kita gitu kan, ya kita fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan saat itu gitu kan, agar hasilnya maksimal. Maka ya pikiran kita tertuju ke situ, karena apa yang kita pikirkan saat ini, energi yang ada di tubuh kita akan mengarah sepenuhnya ke yang kita pikirkan. Nah, contohnya saja kalau ibu-ibu ya sedang masak, ya fokus dengan masakannya gitu. Karena ketika kita nggak fokus, nanti pikiran kita nggak sadar diri kita sedang masak, bisa-bisa masakannya ya gosong gitu ya, kering, karena pikirannya kemana-mana. Nah,
tanpa disadari memang pandangan mata kita ke masakan, tapi pikiran kita kemana, jadi tak tahu ya, rupanya sudah terlalu masak, gosong masakannya. Nah itu dia. Jadi sama juga dengan belajar. Jadi jangan kita buat semua itu targetnya itu nilai. Targetnya itu nilai. Kalau bisa jangan. Yang penting kita berpikir kita belajar maksimal pada saat itu. Sama dengan kita bekerja. Usahakan hari ini kita bekerja maksimal, fokus maksimal, pasti hasilnya maksimal pula. Jadi ketika siswa saja ini sebagai contoh kita ya, siswa dia targetnya nilai, dia ingin nilainya 9 gitu ya, dia berusaha, dia sudah berusaha sih gitu kan, belajar, tapi belum tentu belajarnya maksimal. Dia target dia nilai 9, pasti di pikiran dia terlintas bagaimana triknya ya, apakah harus saya belajar atau saya nanti bawa catatan gitu kan, atau nanti bisa lihat teman aja, karena target dia di situ adalah nilai yang jadi target dia. Tapi kalau kita benerin ya niat kita, pikiran kita, yang penting aku mau belajar maksimal saja, aku mau bekerja maksimal saja. Jadi pada saat itu, di setiap saat kita sadar diri kita belajar dan maksimal kita ya, hasil gitu ya, hasil nilai tadi pasti maksimal, dan lebih cenderung kita mengerjakan hal yang positif. Tidak ada terlintas oleh kita ya hal yang negatif. Hal negatif itu contohnya tadi ya, mencontek, bawa bawa contekan catatan kecil ya, agar bisa menjawab semuanya. Nah itu kan timbul kecurangan, karena apa? Targetnya nilai yang kita buat. Sama juga kita mencari uang tadi ya, target kita uang tadi. Jadi kalau target kita uang, hasilnya banyak gitu ya, yang penting jumlahnya yang kita cari. Nah ini nanti pelaksanaannya kita ada yang ya mengakali gitu ya, kerjanya nipu-nipu gitu ya, nggak maksimal jadi kerja. Tapi kalau diniatkan dalam hati kita, aku mau berusaha, aku bekerjanya maksimal, yang penting satu hari ini aku maksimal, tidak ada yang sia-sia, percayalah. Oh hari ini aku sampai sore kerjanya maksimal ya. Nah nanti apa yang kita kerjakan ya, hukum sebab akibat akan terjadi, hukum aksi reaksi itu pasti ada, hukum alam itu bekerja. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Lakukan yang baik, lakukan maksimal, maka hasilnya pasti maksimal. Nah salah satu faktornya supaya kita fokus tadi, yaitu tadi, ketika kita sedang belajar, kita sadar saat ini kita sedang belajar. Ya, seperti saya nih, saya sekarang ini sedang membuat rekaman video. Saya sadar saat ini saya sedang merekam video. Jadi dari kata-kata saya atur, mimik wajah saya buat gembira gitu, biar energi positifnya bisa sampai ke Anda semuanya gitu. Jadi kita sadar saat ini sedang apa. Nah, apa kebiasaan yang sering kita lakukan? Ternyata ya, kita nggak fokus itu karena di saat itu kita mikirkan yang lain. Kita sedang bekerja nih. Nah, bekerja. Ya, kita mikirkan yang di rumah, kita mikirkan yang di tempat lain, ya. Akhirnya yang kita kerjakan tuh banyak yang salah gitu kan. Karena apa? Karena kita nggak fokus. Lain yang kita kerjakan, lain yang di pikiran kita. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kebiasaan-kebiasaan ini ternyata berdampak di diri kita. Hasilnya pasti tidak maksimal. Percayalah tidak akan maksimal. Sama dengan kita kalau beribadah. Bagaimana sih kita supaya khusyuk dalam sholat? Ternyata simple juga. Ketika kita mau sholat ya, kita sadar diri kita itu sekarang lagi sholat, menghadap Allah, menghadap Tuhan. Bagaimana caranya? Kita tahu yang kita hadapin itu Allah, Tuhan yang kita hadapi. Jadi kita sadar, oh iya, pantasnya aku pakai apa ya, pakaian apa ya, kan gitu. Menghadap mana ya? Ada caranya. Karena kita sadar.
Jadi sama kita, ketika kita menghadap pimpinan, ya, kita sadar saat ini kita sedang menghadap pimpinan, pasti ya, yang kita lakukan tuh yang sesuai gitu, yang sesuai apa yang seharusnya kita lakukan sebagai bawahan. Nah gitu juga kita misalnya sebagai orang tua, kita sadar ya, ketika kita memberikan contoh kepada anak ya, kita harus tahu, oh hari ini aku bersama anak, apa yang harus kulakukan, maksimalkan kasih sayang kita pada saat bersama dengan keluarga. Jangan pikirannya di rumah, jangan badannya di rumah, pikirannya di kantor, kan gitu. Nah ini yang selalu kebiasaan-kebiasaan buruk kadangkala ya nggak bisa juga kita pungkiri, kita juga kita lakukan gitu. Tapi kalau bisa kita kurangin, kita benerin. Artinya ketika kita di rumah bersama anak dengan keluarga istri ya, ya kita posisikan diri kita itu memang pada saat ini kita di rumah, fokus dengan ya pekerjaan rumah gitu kan, memberi perhatian kepada anak gitu, mengajari anak, membimbing anak ya, fokus dengan pekerjaan rumah yang seharusnya kita lakukan. Nah gitu juga di pekerjaan di kantor, kita juga pikiran kita harus fokus gitu. Pada saat di kantor ya pikirkan kerjaan, maksimalkan kerjaan gitu. Ya boleh sekali-sekali pas istirahat kita mikirkan yang di rumah gitu kan. Oh ada mungkin yang perlu diperbaiki di rumah, nanti kita perbaiki rencana, tetapi itu sebentar saja, sesaat saja sebaiknya gitu. Karena fokus itu menentukan kerja kita biar lebih maksimal gitu. Nah ternyata ada trik lagi, bagaimana sih kita supaya tingkat kesadaran kita itu tinggi gitu ya. Ada orang yang dengan sendiri saja ya dia bisa lebih fokus ya, ada orang tipe seperti itu, sendiri dia sunyi, dia bisa fokus bekerja. Ada juga orang yang meningkatkan tingkat kesadarannya itu dengan ada teman gitu, ada teman ya, dia meningkatkan kesadaran ya, karena bisa sharing pendapat ya, bisa memberikan semangat gitu. Nah itu ada juga tipe seperti itu. Tapi yang harus hati-hati kalau kita sendiri misalnya, ketika kita sendiri kita fokus dengan kerjaan bagus. Tapi yang bahaya kalau kita sendiri kita tak fokus dalam pekerjaan ya, ini yang harus hati-hati. Pikiran kita bisa kemana-mana arahnya gitu. Ya malah menghayal, malah tingkat kesadaran kita menurun. Jadi ketika sunyi ini tingkat kesadaran kita menurun, malah menghayal kemana-mana, bahkan bisa tertidur. Karena apa? Ya karena pada saat sunyi tadi ya kita sendiri tidak ada yang memperhatikan, merasa bebas, akhirnya terlarut gitu ya, tertidur bisa-bisa. Nah jadi kerjaan tadi tidak selesai. Yang ini yang harus kita biasakan ya. Ternyata fokus itu sederhana, kita sadar saat ini kita lagi ngapain gitu ya. Sama dengan siswa gitu juga, sama dengan karyawan gitu juga, sama dengan pekerja gitu ya. Ya harus fokus, setiap apapun yang saat ini kita lakukan kita harus fokus. Nah itu salah satu bagaimana kita cara sederhana supaya lebih hasilnya maksimal, baik dalam belajar, baik dalam bekerja, baik dalam beribadah. Ya, itu dia. Kita tahu, sadar. Karena hari ini, saat ini, itu yang punya kita. Itu yang milik kita. Kita manfaatkan, ya. Kita ajak pikiran kita menyadarkan pada saat itu kita lagi ngapa. Jadi ada istilah zaman kekinian. Ternyata zaman kekinian itu harus sadar kita hidup di zaman mana. Kalau di zaman sekarang ya kita ikutkan apa namanya ya, baik perilaku kesesuaian teknologinya, kita harus beradaptasi, tetapi tetap dalam kondisi positif yang kita ambil ya, tetap yang positif yang kita ambil, apapun zamannya tetap kita positif kita ambil. Yang pastinya kita tidak hidup di zaman yang lalu.
Nah, jangan kita bawakan zaman yang lalu, kan itu kan. Nah, kita samakan dengan zaman sekarang, udah berbeda. Dulu tidak punya handphone, ya sekarang sudah punya handphone, teknologinya ada. Kita belajar bisa dari mana aja. Gitu. Jangan kita patokan belajar tuh harus pakai buku, harus punya buku, harus beli buku, kamu harus punya. Tidak. Sekarang dari mana aja kita bisa belajar. Kita sesuaikan. Jadi setiap perkembangan zaman kita ikutkan yang positifnya, yang bisa membangun yang lebih baik. Ya. Nah, itu salah satu kekinian tuh sebenarnya ya sadar bahwasannya kita saat ini berada di mana, gitu. Di zaman mana, gitu. Ya. Nah, itu yang harus kita coba pahami bersama, ya. Setelah saya coba, ternyata iya, hasil kerja kita maksimal, hasil kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan ketika kita fokus, sadar saat ini kita lagi ngapain, ya, ternyata hasilnya maksimal. Anda bisa mencobanya nantinya. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang puas mungkin, tapi ini salah satu yang bisa Anda coba ya. Saudara coba dari yang simpel, kita biasakan setiap hari fokus, sadar saat ini sedang apa. Disitulah kita mengolah pikiran kita agar tahu, agar fokus, agar khusyuk ketika kita melakukan sesuatu, baik bekerja, baik belajar, baik beribadah. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.